Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Indah Setiawati di mata kuliah Riset Operasional. Hari ini kita akan membahas tentang masalah penugasan. Penugasan atau assignment problem disebut juga metode. Masalah ini berhubungan dengan penugasan optimal dari bermacam-macam sumber produktif atau tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas-tugas yang berbeda-beda pula. Nah, masalah penugasan ini masuk ke dalam masalah khusus di dalam program linear. Sama seperti masalah di metode simplex ataupun metode grafik ya dalam menentukan produk optimal ya. Di dalamnya ada tujuan bagi perusahaan ya, ada fungsi tujuan. Nah, tujuan dari perusahaan ketika menentukan masalah penugasan ini sama seperti metode yang sebelumnya, yaitu untuk ada dua kemungkinan ya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dan memaksimalkan, minimasi dan maksimasi. Minimasi tentu yang diinginkan oleh perusahaan adalah meminimalkan biaya. Selain biaya, sebenarnya bisa juga perusahaan ingin meminimalkan waktu dan ataupun jarak. Maksimal sama juga ya. Jadi untuk memaksimalkan keuntungan atau bisa juga untuk memaksimalkan kepuasan dan sebagainya. Metode penugasan ini disebut juga sebagai metode pengurangan matriks karena nanti kita akan jumpai dalam penyelesaiannya itu dengan mengurangkan nilai atau kita sebut sebagai reduction matrix. Ya, jadi kita bisa menambah atau mengurangi nilai dalam matriks sehingga nanti menghasilkan nilai optimum. Syarat dalam penyelesaian metode Hungarian ini ya, jumlah N-nya adalah sama. Artinya apa? Jumlah pekerjaan dan jumlah pekerjanya itu sama. Jadi job and worker-nya sama. Ya, kalau tidak sama, di sini saya tulis jika tidak maka tambahkan dummy. Jadi kita akan menambahkan dummy job atau dummy worker seperti itu. Agar jumlah N-nya sama. Kemudian nanti yang akan kita cari adalah satu pekerja untuk satu pekerjaan. Ingat ya, satu pekerja untuk satu pekerjaan. Baik, kita akan mulai dengan masalah minimasi. Seperti ini, perusahaan mempunyai 4 jenis pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 orang karyawan. Jadi ini jumlah N-nya sudah 4, ya sudah sama antara job and worker-nya. Jadi tidak perlu kita tambahkan variabel dummy. Dengan diketahui matriks biaya seperti ini, Anda bisa memahami apa arti dari setiap angka di dalam matriks biaya ini. Angka 15 rupiah ya untuk baris 1 kolom 1 artinya apa? Artinya jika karyawan A melaksanakan atau diberi pekerjaan 1 ya akan menghasilkan biaya 15 rupiah. Tapi jika karyawan A mengerjakan pekerjaan 2, maka dia akan mengeluarkan biaya, perusahaan akan menimbulkan biaya 20 rupiah dan seterusnya. Ya, jadi di sini terlihat bahwa pekerjaan yang berbeda akan dikerjakan dengan orang yang berbeda itu akan menimbulkan biaya yang berbeda. Seperti itu. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki apa? Pengalaman, pendidikan, seperti itu, keterampilan yang berbeda-beda, dan pekerjaan juga memiliki kompetensi yang berbeda-beda, sehingga setiap karyawan dan setiap pekerjaan itu memiliki biaya yang berbeda-beda. Atau nanti di masalah maksimasi kita akan lihat setiap pekerjaan akan memiliki keuntungan yang berbeda-beda jika dikerjakan oleh karyawan yang berbeda-beda, seperti itu. Oke ya. Nah, setelah diketahui soal yang seperti itu, kemudian bagaimana metode penyelesaiannya atau metode Hungariannya? Ya, yang pertama adalah dengan cara membuat matriks biaya tadi ya menjadi matriks opportunity cost ya. Dengan cara apa? Caranya adalah memilih elemen yang paling kecil dari setiap baris. Kenapa?
Coba Anda bayangkan Anda memiliki perusahaan, punya alternatif karyawan A, B, C, dan D untuk 4 pekerjaan yang Anda miliki di perusahaan. Maka Anda akan memilih si A dengan pekerjaan yang menimbulkan biaya terendah, kan? Begitu juga dengan si B dan seterusnya. Oleh karena itu, kita akan pilih di setiap baris ini angka yang paling kecil, karena kasus kita adalah minimasi biaya atau minimalisasi biaya. Sehingga baris pertama kita pilih angka 15, baris kedua kita pilih angka 14, baris ketiga kita pilih angka 20, baris keempat kita pilih angka 16 ya. Jadi nanti setiap baris kita kurangkan dengan angka terkecilnya. Oke. Jadi 0, kemudian baris 1 kolom 2 menjadi 5, kemudian 18 kurangi 15 menjadi 3, 22 kurangi 15 jadi 7, begitu juga dengan baris kedua akan dikurangkan dengan 14 menjadi 0, kemudian 16 kurangi 14 menjadi 2, dan seterusnya. Ya, ini saya percepat. Oke, apakah ini sudah optimum? Kita lihat. Coba, ingat, syarat metode Hungarian hasilnya adalah satu pekerjaan dikerjakan oleh satu orang. Ya, jadi semua pekerjaan itu ada yang mengerjakan. Ya, meskipun nanti kita tahu ketika workernya kurang dari N, maka kita tambahkan variabel dummy. Tapi artinya nanti pekerjaan 3 itu ada yang mengerjakan, seperti itu. Ya, nah ini coba lihat. Pekerjaan 1 dikerjakan kalau enggak A, B. Pekerjaan 2 oleh C. Pekerjaan 3 oleh siapa? Belum ada, kan? Pekerjaan 4 dikerjakan oleh C atau D. Nah, ini menunjukkan bahwa belum optimal. Kenapa? Ya, seperti tadi ya, logikanya. Pekerjaan 1, 2, 3, dan 4 itu belum tentu diselesaikan, dikerjakan oleh satu orang. Bahkan ada yang belum mendapat pekerjanya. Nah, matriks yang pertama disebut reduce cost matrix. Nah, kemudian berarti harus direduce lagi dong. Direduce lagi ya, disebut sebagai total opportunity cost matrix ya, karena kita melakukan reducing ulang ya, yaitu apa? Dengan mengurangkan elemen terkecil dari apa? Dari kolom yang tidak mempunyai nilai 0. Kita tahu bahwa pekerjaan 3 belum mungkin, yang belum punya alternatif pekerjanya ya, jadi belum punya nilai 0. Maka agar punya nilai 0 kita kurangkan dengan elemen terkecilnya. Ya, elemen terkecilnya adalah berapa? 2 ya. Kita akan kurangkan dengan angka 2 di kolom ketiga ya, sehingga menghasilkan angka yang demikian. Oke, jadi kita lihat di setiap pekerjaan sudah punya angka 0, artinya sudah punya opportunity cost semua. Tapi apakah ini menjadi solusi yang optimal? Ya, kita melakukan langkah yang ketiga yang disebut sebagai tes optimalisasi, yaitu apa? Dengan menarik sejumlah minimum garis, jadi kita akan buat garis baik secara horizontal maupun vertikal untuk meliput seluruh elemen yang bernilai 0. Oke, kita buka tadi matriksnya, munculkan lagi seperti ini. Nah, kita buat garis yang meliput nilai 0. Ya, tapi di sini ada tambahan syarat ya. 0-nya adalah yang memiliki nilai 2 0, minimal ada 2 0. Seperti itu. Oke, berarti kita akan tarik pada kolom 1 ya. Oh, kita garis dulu dari baris 3 dulu. Oke, nggak apa-apa ya. Baris 3 dulu, kemudian baris 4, kemudian ada kolom 1. Oke, ya. Apakah ini sudah optimal? Syarat sudah optimal itu adalah jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom. Ingat, jumlah baris atau jumlah kolom kita adalah N. Berapa? 4 ya, 4 pekerjaan dan 4 pekerja gitu ya. Jadi N-nya adalah 4. Nah, titik optimal itu didapatkan ketika garis yang meliput ini ada 4 garis. Ya, bukan bisa kita buat garis di kolom 4 karena di kolom 4 ada 2 0
Ya, secara vertikal kita bisa tarik garis. Ingat kriterianya di poin 3 ini. Melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis. Artinya, 0 yang sudah diliput tidak bisa diliput ulang ketika sudah diliput suatu garis. Ya, jadi ini semua 0 kan sudah diliput, jadi tidak boleh menambah garis lagi karena kita membuatnya adalah minimum garis. Sudah minimum garis ini ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa tes optimalisasi ini belum mencapai optimal. Kenapa? Karena jumlah garisnya baru 3. Sedangkan jumlah N-nya ada 4. Sehingga kita harus melakukan pengulangan tahap penyelesaian. Ya, ini adalah lakukan revisi total opportunity matrix ya dengan cara pilih elemen terkecil yang belum diliput garis ya, yaitu berapa? Yang belum diliput garis ini kan ada di sini ya, ada 517253 ya angka ini. Nah, pilih elemen yang paling kecil. Berarti angka 1. Maka angka-angka yang belum diliput garis ini akan dikurangkan dengan angka 1, tapi oke, kita kurangkan dulu ya. Nah, tapi tidak berhenti di sini. Angka yang menjadi intersection ya, yang diliput oleh 2 garis ya, akan ditambahkan angka 1. Ada angka 5 dan angka 1 ya yang diliput oleh 2 garis ya, akan ditambahkan 1 menjadi 6 dan 2. Oke. Nah, sekarang kita lakukan tes optimalisasi lagi. Apakah ini sudah optimal atau belum? Kita lihat ada angka 0 yang belum diliput ya. Maka angka 0 di kolom 3 ini yang belum diliput akan kita buat garis. Jadi seperti ini. Bu, garisnya boleh horizontal ya di baris 1. Boleh nggak Bu garisnya di kolom 3? Boleh, sama saja ya. Kenapa? Karena untuk meliput angka 0 yang baru di kolom 3 baris 1. Ya, boleh garisnya di atas di sini, boleh juga garis vertikal di kolom 3. Nah, karena jumlah garis sudah sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom, maka matriks penugasan sudah mencapai titik optimal. Lalu bagaimana? Ingat, kesimpulan atau titik optimal itu adalah kita akan menentukannya, kesimpulannya nanti akan menentukan kan satu pekerjaan untuk satu pekerja. Nah, bagaimana ini kita menentukannya? Nah, cara menentukannya adalah demikian. Ya. Kita akan bandingkan dengan matriks biaya. Oke, cara menentukannya coba Anda lihat ya. 0 ini kan sebagai opportunity cost-nya. Artinya, pekerja A atau karyawan A itu untuk menghemat biaya bisa melaksanakan pekerjaan nomor 1 atau pekerjaan nomor 3. Sedangkan B untuk meminimalkan biaya bagi perusahaan, maka dia bisa mengerjakan pekerjaan 1, hanya 1 ya. Nah, ini maka kita akan pilih menjadi prioritas pertama. Coba kita lihat C. Yang C bisa alternatifnya kalau tidak mengerjakan pekerjaan 2, bisa mengerjakan pekerjaan 4. Begitu juga dengan D. D itu bisa mengerjakan pekerjaan 1, bisa mengerjakan pekerjaan 3, dan bisa mengerjakan pekerjaan 4. Ya, alternatifnya ada 3. Oleh karena itu kita pilih dulu alternatif yang paling minimal. Ya, karena tidak ada pilihan lagi. Maka pekerja B atau karyawan B akan mengerjakan pekerjaan pertama. Jadi ini menjadi prioritas pertama. Oke, kalau sudah prioritas pertama ini sudah, maka pekerjaan 1 tidak mungkin dikerjakan oleh A atau D. Maka ini sudah gugur ya. Maka karyawan A hanya bisa mengerjakan pekerjaan nomor 3. Oke, kita coret dulu. Ya, maka dia mengerjakan pekerjaan 3. Kemudian, kalau pekerjaan 3 sudah dikerjakan oleh si A, maka pekerjaan 3 tidak bisa dikerjakan oleh karyawan D. Ya, sehingga karyawan D hanya bisa mengerjakan pekerjaan 4.
Kalau pekerjaan 4 sudah dikerjakan oleh D, maka pekerjaan 4 tidak bisa dilaksanakan oleh karyawan C. Ya, sehingga karyawan C mengerjakan pekerjaan 2 seperti itu. Oke, sekarang kita hitung ya. Tujuan ini menentukan ya, assignment problem ini untuk menentukan pekerjaan 1 dilakukan oleh karyawan siapa, seperti itu. Dan tujuannya jangan lupa, fungsi tujuannya adalah meminimalkan biaya. Jadi, B mengerjakan pekerjaan 1, maka biayanya berapa? 14. Kemudian C mengerjakan pekerjaan 2, biayanya adalah 20 dan seterusnya. Maka kita akan mengetahui total biaya minimal yang mungkin mungkin dihasilkan dari kombinasi optimal ini. Ya. Nah, dari schedule penugasan, maka kita buat schedule penugasan optimalnya bahwa karyawan A mengerjakan pekerjaan 3, biayanya 18, karyawan B biayanya jadi 14, C 20, dan seterusnya, sehingga totalnya adalah 68. Jangan lupa ketika kita membuat interpretasi, kita lakukan interpretasi yang lengkap. Jadi satuan rupiahnya itu harus disebutkan apakah ini dalam juta ataukah dalam ratus ribu dan seterusnya ya. Nah, ini kenapa ada catatan? Karena ini tadi prioritas pertama ya, karena karyawan B itu ya hanya bisa dipekerjakan pada satu pekerjaan, alternatifnya hanya satu, maka dia menjadi prioritas pertama. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan masalah maksimasi. Tahap-tahap. Contohnya adalah N-nya ada 5. Ya, maka kalau maksimasi adalah kita akan mencari keuntungan yang paling maksimal. Kalau tadi biaya paling minimal kita kurangkan dengan yang paling minimal, maka untuk masalah maksimasi tahap pertama adalah kita akan dengan angka yang paling maksimal, ya, atau disebut matriks opportunity loss, ya. Peluang kehilangannya itu paling paling besar gitu ya. Keuntungan soalnya kan. Nah, jadi kalau yang A akan dikurangkan dengan angka 15, baris A, baris B akan dikurangkan dengan 15, baris C akan dikurangkan dengan 12, dan seterusnya. Ya. Oke, kita jadi 0. 8 kurangi 15 minus 7, Bu. Ya, kita untuk memudahkan pakai angka 7. Pakai minus nggak apa-apa, Bu. Boleh sebenarnya. Nanti di tahap berikutnya akan kita pahami logikanya. Ya, kita kurangkan dulu. Kemudian baris 2 kita kurangkan juga dengan angka 15. Ya. Tidak pakai minus ya. Nanti kalau pakai minus gimana, Bu? Oke, pakai minus boleh, tapi nanti konsekuensinya di tahap berikutnya akan berbeda cara. Karena logikanya harus kalian pahami ya. Oke, kita sudah dikurangkan semua. Ya, oke. Opportunity loss matrix-nya seperti ini. Ya, kita lihat bahwa 0 baru ada di kolom 4 dan kolom 5. Tentu ini belum optimal. Lalu selanjutnya bagaimana kita melakukan total opportunity loss matrix? Oke. Oh, maaf ya. Jadi selanjutnya adalah sebentar. Maaf. Oke, ya selanjutnya adalah sama seperti cara minimasi itu ya. Kita akan mengurangkan pada setiap kolom yang belum ada nilai nolnya, ya. Kenapa dikurangkan? Ya karena sama ya akan dikurangkan, tapi dengan nilai yang apa? Dengan nilai yang paling besar ya, karena maksimasi. Cuman karena ini kan sudah dipositifkan, ya. Jadi kalau yang tadi mau pakai minus, ya itu jadi kita akan pilih minus 3 kan, karena minus 3 itu paling besar kan untuk kasus maksimasi. Tapi karena minusnya kita hilangkan, ya agar nilainya positif semua, ya maka kita pilih yang terkecil.
ya, yaitu 3. Di kolom 3 akan kita kurangkan dengan angka 3. Ya, semua dikurangkan dengan angka 3. Di kolom 2 yang paling kecilnya adalah angka 1, maka kita kurangkan dengan angka 1. Begitu juga dengan kolom 1 kita kurangkan. Oke, maka didapat angka 0 di setiap kolom. Harusnya ini sudah optimal, tapi kita harus mengecek dengan jumlah garis. Maka kita buat garisnya dulu. Oke, yang melewati 2 angka 0 minimal. Kita buat garis. Oke, ada angka 0 yang belum diliput? Ada, Bu, di kolom 5. Ya, oleh karena itu kita liput kolom 5. Jumlah garisnya berapa? 4. Jumlah N-nya 5, sehingga belum optimal. Kita akan membuat reduction ya, revisi reduction ya. Dengan cara apa? Ingat, dengan cara mengurangi angka terkecil pada angka yang belum diliput oleh garis. Kemudian, jangan lupa pada angka yang diliput oleh 2 garis, kita tambahkan dengan elemen angka yang sama di sini. Jadi, kalau yang tidak diliput garis akan dikurangi angka berapa? 2, ya. Maka yang diliput oleh 2 garis akan ditambah dengan angka 2. Oke, sehingga seperti ini. Ya, jadi 0. Oke. 2-nya jadi 4, yang diliput 2 garis, ditambah 2. Oke, dengan demikian maka kita dapatkan alternatif baru ya, angka 0-nya bertambah, sehingga angka 0 ini akan kita liput dengan garis. Ya, kita liput dengan garis semuanya. Oke, mana lagi? Sudah ya? Sudah ya? Semua 0 sudah diliput oleh garis dan kita hitung berapa jumlah garisnya ada 5. Jumlah N-nya atau jumlah kolom ada 5. Sehingga ini sudah mencapai optimum. Lalu bagaimana menentukannya? Kita melakukan alternatif dulu sama seperti tadi ya, metode minimasi. Kita pilih kita cek yang 0-nya sendirian pada karyawan berapa? Karyawan E. Ya, maka ini menjadi prioritas pertama. Maka ketika E sudah mengerjakan pekerjaan 3, maka pekerjaan 3 untuk C dan A sudah tidak memungkinkan. Maka alternatifnya di mana lagi? Alternatifnya ada di A mengerjakan 2, pekerjaan 2 atau 4. Kemudian D juga mengerjakan 2 atau 4. Oh maaf, karyawan A punya alternatif mengerjakan pekerjaan 2 atau 5. Karyawan D punya alternatif mengerjakan pekerjaan 2 atau 4. Bagaimana kita sebenarnya caranya adalah dengan membandingkan dengan matriks ininya, keuntungannya. Ya, jadi yang lebih besar yang mana? Ya, oleh karena itu kita pilih di sini yang nomor 2, maaf. Harusnya ini ya. Ya, harusnya ke D dulu ya, karena itu sudah merupakan keuntungan yang paling maksimum. Ya. Angka 16. Nah, kita lihat di kolom yang sebelah kanan. Ini kan 16 ya alternatifnya. Ya, maka dipilih dulu nomor 2 ya. Kemudian nomor 3-nya alternatifnya ini, nomor 4-nya ini, nomor 5 ini. Sehingga pekerjaan 1 dikerjakan oleh B, pekerjaan 2 dikerjakan oleh A, pekerjaan 3 dikerjakan oleh E, pekerjaan 4 dikerjakan oleh D, dan pekerjaan 5 dikerjakan oleh C. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya kita hitung berapa keuntungan maksimumnya. Ya, silakan Anda hitung sendiri ya keuntungan maksimumnya berapa. Apakah paham sampai sini? Ya, semoga kita sudah paham ya, Anda semua sudah paham, kita sama-sama sudah memahaminya. Bu, kalau misalnya ada beberapa alternatif, terus kita mau mengecek, boleh nggak, Bu? Boleh. Ya, jadi misalnya karyawan A mengerjakan pekerjaan 5, kemudian nanti karyawan D mengerjakan pekerjaan 2 misalnya. Ya silakan ya, kalian coba, kemudian nanti jangan lupa dihitung keuntungan maksimumnya berapa dibandingkan dengan hasil yang ini yang sudah saya contohkan ya. Nanti hasilnya lebih besar yang mana? Nah, keuntungan maksimum ada di keuntungan yang
paling tinggi ya. Kesimpulan yang paling optimum ada di maksimalkan keuntungan. Jadi keuntungan yang paling besar adalah itu kondisi yang optimal. Seperti itu. Demikian atas penjelasan dari saya. Semoga cukup jelas. Dan bila ada yang perlu ditanyakan bisa hubungi saya di nomor WhatsApp saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.